Program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi salah satu program pemerintah yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Berbagai informasi, tanggapan hingga perdebatan mengenai program ini dengan cepat menyebar melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Kemudahan dalam menyebarkan informasi membuat media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi publik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Lalu, sejauh mana media sosial memengaruhi cara masyarakat memandang program Makan Bergizi Gratis? Berikut laporan selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakaknya. Jadi di sini kami sedang bersama seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan dari kakaknya boleh memperkenalkan diri, Kak? Siap, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahri, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kak, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih, yang tentunya ini sangat relevan dengan keadaan sosial media ataupun isu-isu yang sedang marak terjadi nih. Mungkin kakak juga tahu terkait makan bergizi gratis. Oke, siap. Jadi kami di sini sedang ada tugas observasi terkait bagaimana perspektif terhadap mahasiswa dan juga masyarakat terhadap program makan bergizi gratis ini. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dari mana nih pertama kalinya kakak tahu adanya program makan bergizi gratis? Oke, jadi kalau ditanya pertama kali kita tahu dari mana sih adanya program makan bergizi gratis, dan saya pertama kali tahu itu dari pada saat kampanye Bapak Presiden hari ini. Pada saat dia mencalonkan diri, dia mengkampanyekan dan selalu membawa terkait program makan bergizi gratis. Karena itu merupakan tagline kampanye dia ya. Betul. Makan bergizi gratis itu ya. Betul. Dan joget gemoy kan? Iya, itu dia. Lalu kemudian di sini saya mau nanya lagi nih. Siap. Kira-kira informasi dari medsos tersebut ataupun medsos yang kakaknya terima ini udah cukup membantu kakak nggak dalam memahami bagaimana siklus ataupun implementasi program ini? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicaranya di media sosial, kita kan banyak banget bisa dibilang itu yang ngebahas terkait program makan bergizi gratis ini. Tapi kita itu namanya kita, apalagi seorang mahasiswa ya, yang seharusnya bisa sekiranya mencari tahu bahkan lebih lebih dalam lagi lah terkait program ini. Karena kalau kita berbicaranya mencari dari media sosial, ya emang banyak banget lah seliweran entah di FYP dan segala macamnya terkait makan bergizi gratis ini, dari yang implementasinya berantakan, terus juga tertangkapnya kepala BGN terkait korupsi dan segala macamnya, dan masih banyak banget lah berita-berita yang bisa dibilang cukup tidak mengenakan lebih bagi kita, terutama masyarakat Indonesia terkait pemberitaan dari program-program tersebut. Gitu. Nah, lalu kemudian kiranya bagaimana menurut kakak nih cara kakak menilai kredibilitas informasi yang beredar di sosial media nih? Dari banyaknya informasi, kadang kan ada aja penyebaran hoax ya kan, penyebaran framing ya kan, pengalihan isu ataupun yang lain. Nah, gimana cara kakak menilai tersebut gitu? Kalau dari saya pribadi ya, untuk sekiranya membaca suatu berita dan segala macam, pasti kita itu nggak hanya melihat dari thumbnailnya aja. Dan itu yang mungkin banyak salah kaprah dari teman-teman ini, hanya membaca thumbnail tanpa kita menelusuri lebih dalam, tanpa kita melihat lebih dalam. Betul. Jadi kalau dari saya pribadi, ketika saya melihat suatu berita, itu saya akan mencari tahu lagi lebih dalam terkait apakah ini beritanya benar-benar benar lah apa yang disampaikan, atau hanya sekiranya penggiringan opini seperti itu. Kalau dari saya pribadi, objektif gitu ya. Betul. Nah, lalu di sini yang terakhir nih, ya. Itu aja lah, cukup Kak ya. Oke, siap. Jadi terima kasih nih Kak atas waktunya, karena telah senantiasa memberikan pertanyaan yang sangat singkat. Jadi mohon maaf apabila selama proses wawancara ada diksi ataupun penyampaian kata yang kurang enak bagi saya untuk kakaknya. Ya, siap, Bapak. Terima kasih Kak. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Jadi di sini saya sedang bersama
seorang mahasiswi dari Universitas Muda Tangerang. Nah, sebelum kami melanjutkan ke sesi tanya jawab, izinkan kakaknya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mati Aulia dari Prodi Komunikasi semester 4 Relation. Nah, Kak, jadi di sini kami akan membuat sesi tanya jawab terkait isu yang lagi ramai banget nih, Kak, di sosial media terutama, yakni terkait program makan bagi gratis. Nah, jadi di sini kami akan mengobservasi lebih ke poin perspektif masyarakat nih terhadap program ini itu seperti apa sih, ya kan? Nah, mungkin dari pertanyaan pertama kami akan menanyakan dari mana nih kakaknya tahu pertama kali adanya informasi program makan bagi gratis ini? Saya pertama kali mengetahui program MBG ini dari kampanye Pilpres Presiden Prabowo 2024 yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira sejauh ini nih cukup nggak sih, Kak, masyarakat itu bisa menerima ataupun dapat memiliki literasi yang baik terhadap program ini kalau cuma dari sosial media doang gitu? Belum cukup pastinya ya, apalagi mengenai dana aliran yang tidak transparansi dan juga mengenai gizinya juga yang berbeda di setiap daerahnya dan juga dianggap nggak seimbang. Seimbang. Betul banget, karena ada beberapa yang MBG-nya itu mungkin dikatakan lebih baik makan di rumah daripada dapat MBG, menu MBG tersebut. Jadi kesimpulannya kurang ada transparansi Betul. antara pemerintah dan juga masyarakatnya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Lalu kemudian kira-kira nih sejauh ini nih, apakah peran sosial media itu cukup memiliki kredibilitas yang kuat di masyarakat ketika memberitakan isu program makan bagi gratis ini? Kredibilitas media sosial ini sangat kuat sekali ya, Kak. Apalagi tentang program MBG ini di framing sekuat mungkin karena tidak ada berita bagusnya sama sekali ya. Hampir tidak ada karena dari gizinya juga di setiap daerah tuh beda-beda, nggak sesuai dengan kalau kita menganut 4 sehat 5 sempurnanya itu belum sesuai di semua daerah itu, dan juga mengenai aliran dananya juga tidak jelas, jadinya tidak ada transparansi yang kuat, dan juga mengenai kredibilitas ketua BGN-nya juga tidak sesuai dengan program MBG ini, sangat disayangkan sekali, dan juga manajemennya juga kurang sekali. Jadi bentuk implementasi dari program ini kurang baik dan perlu dibenahi ya. Dan juga harapan kakak mungkin kedepannya BGN ini bisa dikepalai oleh orang-orang yang kompeten. Iya betul. Karena ini kan programnya jangka panjang ya, diharapkan juga bisa membuat anak-anak di Indonesia itu gizinya bagus ya, apalagi seperti harapan Pak Prabowo ini. Semoga beneran tercapai dan terrealisasi dengan benar. Oke, amin. Ya, mungkin Kak, itu saja sih untuk pertanyaan kali ini, dan terima kasih sebelumnya karena kakak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban yang sangat baik. Mungkin apabila adanya kesalahan diksi ataupun ucapan dari saya, mohon maaf. Dan ya, sekarang kita lagi bersama masyarakat, tepatnya Ketua Karang Taruna daerah Perum, ya, Kecamatan Cibodas. Saya ingin bertanya nih Bang tentang mengenai MBG. Pertanyaan pertama tuh bagaimana Abang melihat peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat tentang program MBG itu? Kalau ngomong begitu susah sih, soalnya kan kita nggak tahu nih media sosial ini meraup keuntungan apa enggak tentang program MBG ini. Soalnya kan kadang bisa juga yang di post sama yang realitanya berbeda gitu, jadi nggak selalu sama yang ada di dunia nyata sih menurut saya. Ini pertanyaan kedua, menurut Abang, apakah masyarakat dapat memahami program MBG hanya melalui media sosial? Kalau misalkan masyarakatnya nge-research lebih dalam lagi, mungkin bisa. Cuman kalau misalkan cuma melalui video pendek kayak TikTok, Instagram yang mentok 15 menit, menurut saya sih nggak bisa ya. Soalnya kan
paling yang diberitain kayak cuman MBG-nya gimana, cuman kan tentang anggaran, peletakan, konseptualnya secara ininya apa maksudnya pemberian gizinya kan masyarakat harus cari lebih dalam lagi gitu melalui situs-situs yang resmi segala macam. Tapi jadi masyarakat tuh harus meriset lebih dalam Betul, lagi ya. Iya, harus lebih bijak lagi gitu dalam mengambil opini di media sosial. Ya mungkin begitu saja sih Bang. Terima kasih ya.